warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, ketemu kembali bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan keluarga kita Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, anak cucu mantu kita menjadi soleh dan solehah. Hadirin wal hadirat, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ke dunia. Salah satu tugas manusia adalah sebagai khalifah. Apa makna daripada khalifah? Khalifah maknanya adalah pemimpin. Apa itu pemimpin? Ya, kalau kita di keluarga, sebagai pemimpin adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yaitu sebagai suami seorang laki-laki. Makna daripada ar-rijal juga dijelaskan bahwa yang dia memberikan nafkah, belanja, dan yang selalu mengarahkan keluarganya dengan pemikirannya, dengan ilmunya, itulah yang dinamakan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau misalkan kebetulan si perempuan atau si istrilah yang lebih banyak kontribusinya di dalam berkeluarga, bagaimana mencari nafkah, bagaimana misalkan dia memikirkan bagaimana perkembangan keluarga, berarti makna daripada ar-rijal berarti seorang istri. Nah, khalifah bagaimana memanusiakan manusia menjadi manusia. Karena kita sebagai manusia, itulah tugasnya salah satu, bagaimana memimpin diri kita, bagaimana memanusiakan keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, diri kita sendiri untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tariqatu ilallah, jalan menuju Allah. Salah satu ayat menjelaskan tentang khalifah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah, kata Allah, Allah menyuruh kita untuk diingat. Bagaimana mengingat masa lalu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang Nabi Adam alaihi salam, seorang manusia pertama kali Allah ciptakan, yang tujuannya Allah ciptakan sebagai khalifah. Padahal sebelumnya para malaikat protes kepada Nabi Adam. Kenapa diciptakan manusia? Kenapa diciptakan Nabi Adam? Karena tugas mereka itu biasanya menumpahkan darah, bermusuh-musuhan. Jadi jauh sebelum Allah ciptakan kita, para malaikat sudah tahu. Nanti kebiasaan manusia itu pasti ada yang namanya permusuhan, yang bertumpah darah. Makanya sifat orang yang beriman kepada Allah, mereka nggak menumpahkan darah. Mereka nggak pernah bermusuh-musuhan. Sebab orang Islam itu yang beriman kepada Allah, al-mu'minuna kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dan. Bahwa orang
Orang yang beriman itu kata Rasulullah bagaikan bangunan yang menguatkan yang lain dengan yang lain. Saya dengan teman saya yang beriman adalah saling menguatkan dalam akidah, saling menguatkan dalam mengembangkan agama Allah, saling menguatkan di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, khalifah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang manusia jadi khalifah, pemimpin di dalam rumah tangga kita, pemimpin di dalam masyarakat kita. Dan bahkan kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, bahwa setiap kita ini semuanya pemimpin, dan setiap kepemimpinan kita akan Allah pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, semuanya akan diberikan pertanggungjawaban. Dan bahkan kaki sendiri dan tangan sendiri akan ngomong sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Yasin, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, mulut kamu akan ditutup, kaki, tangan, semuanya memberikan kesaksian di hadapan Allah selama hidup di muka bumi ini. Dia apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan, semuanya ngomong di hadapan Allah. Makanya kalau kita nggak taubat, nah ini ngeri kita di hadapan Allah. Makanya kata Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam, jangankan bani Adam manusia, jangankan manusia, para rasul juga punya salah. Lalu bagaimana dengan kita yang sering melakukan kesalahan? Kembali kepada Allah, taubat. Makanya ada salah satu murid daripada Hasan Al-Basri bertanya kepada Hasan Al-Basri, apa pertanyaannya? Wahai guru, wahai mursyid, apa kenikmatan yang kita alami di muka bumi ini? Kenikmatan yang luar biasa itu apa sebenarnya? Lalu Hasan Al-Basri menjawab, ketika ada seorang yang melakukan kesalahan sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah ketika bertaubat, ketika dia melakukan kesalahan, dan juga selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan yang luar biasa di muka bumi ini. Kita selalu ingat kepada Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, kita taubat kembali kepada Allah. Karena pasti nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kita semuanya pemimpin. Namun kepemimpinan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memimpin keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Kebetulan kita mungkin diemban oleh amanah yang luar biasa. Apapun bentuk amanahnya, apapun bentuk jabatannya, itu semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya adalah akhirat. Bagaimana kehidupan akhirat kita supaya bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Rasulullah. Ada contohnya Rasulullah. Panduannya Al-Qur'an. Orientasinya akhirat, contohnya Rasulullah, bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW, dan panduannya, petunjuknya adalah Al-Quran. Maka kita aman nanti, selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung daripada pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Karena pemimpin yang adil itu nanti akan mendapatkan naungan, di mana naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.